Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati Al-Ustadz Afif Abdullah, segenap pengurus Masjid Al-Ikhwan, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah berada di dalam kebaikan, dan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Saya diminta, lebih tepatnya disuruh, karena saya ini orang suruhan. Kalau disuruh ya udahlah bismillah gitu. Bib, ya ngajar akidah ya di Masjid Al-Ikhwan. Oh ya udah gitu. Pakai kitab enggak? Boleh pakai kitab. Ini cuma 4 kali pertemuan selama Ramadan, apa mau dilanjutin? Ya udah dilanjutin. Berarti pakai kitab ya? Ya udah pakai kitab. Nah, kita insyaallah akan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa yang membedakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selainnya? Misal akidahnya yang kita biasa sebut sebagai akidah Ibnu Taimiyah atau Salafiyah. Apa bedanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dengan akidahnya Syiah? Apa bedanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidahnya Mu'tazilah dan lain seterusnya? Nah, disitulah titik poin kita, bukan untuk ribut, tapi supaya kita bisa lebih memahami bahwasannya memang ada hal-hal yang tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lain. Karena kalau kita menganggap semua hal itu sama, artinya kita nggak percaya dengan sesuatu apapun. Orang mengatakan semua agama sama, berarti dia nggak percaya ada agama yang benar. Karena satu tidak mungkin disamakan dengan dua. Tanya aja sama polisi, ganjil sama genap pasti beda. Thayyib. Fa'aqul wabillahi taufik bisanadil mutasili ilal muallif Asy-Syaikh Wabil Abdullah Asy-Syadzili hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-muqaddimatu alhamdulillahilladzi akmala lana dinana. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan bagi kita agama. Agama itu jalan hidup. Kalau enggak ada Allah, enggak mungkin kita bisa sholat. Kalau Allah enggak turunkan Rasul dan Quran, enggak mungkin kita ngerti puasa, enggak mungkin kita punya iman. Kita patut bersyukur, karena di luar sana ada orang yang KTP-nya Islam, uangnya banyak, tapi enggak percaya Al-Quran. Sudah enggak percaya Al-Quran, ketika adiknya lagi baca Al-Quran, diomelin. Apa katanya? Kamu bacanya bener enggak? Gitu. Padahal yang ngoreksi enggak percaya Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi kita patut bersyukur. Wa atamma alaina ni'matah, dan Allah sempurnakan bagi kita nikmat, alhamdulillah. Wa radiya lanal Islam madina, dan Allah ridha, Allah senang kita jadi orang Islam. Bil ijadi wal imdad, dengan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita dan terus memberikan kita madat, memberikan kita semua nikmatnya. Al munazzahu 'anit taqyid wal itlaq, yang Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dibatasi dengan akal, tidak bisa antum ikat dengan satu kaidah yang antum buat sendiri dengan akal antum. Makanya di dalam masalah rizki, orang yang mengandalkan rezekinya dari slip gaji, miskin sebelum miskin. Bayangkan alam semesta yang sebegini luas, alam semesta yang sebegini besar, kita mau kuasai dengan akal kita, otak kita yang cuma segenggaman tangan. Boleh kita gunakan akal kita untuk menghitung, mengkalkulasi apa yang ada di depan kita. Tapi rezeki mutlak wajib kita serahkan kepada Allah. Itu maknanya mentauhidkan Allah di dalam kehidupan. Pengen mobil, minta sama Allah. Pengen umrah dan haji, minta sama Allah. Ikhtiar, iya. Tapi kalau kita menjadikan ikhtiar itu satu-satunya jalan, sempit jalan hidup kita, miskin kita. Thayyib. Alladzina wara basairal arifin binuri ma'rifatih, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan ya, basair ataupun mata batin orang-orang yang mengenalnya binuri ma'rifatih, dengan cahaya ma'rifatnya. Wa mala'a qulubahum
anwara, dan Allah yang memenuhi hati mereka dengan cahaya. Wa ja'alal iktida'a bihim sababan linailil amal, dan Allah telah menjadikan bahwasanya untuk bisa mendapatkan semua keinginan kita, kita harus ngikuti orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Orang tergantung agama kawannya, kita tergantung agama dengan siapa kita duduk. Maka sebuah kedustaan ketika kita mengatakan, ya Rob, aku ingin mengenalmu, tapi kita tidak mendekat kepada ahlul ma'rifah. Kita tidak mendekat kepada orang-orang yang betul-betul sudah sampai kepada Allah, kenal kepada Allah. Contoh Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, gurunya Ustadz Afif juga, gurunya kita semua. Itu orang yang sangat khumuli, orang yang tidak mau dikenal, meskipun terkenal tapi nggak mau dikenal. Beliau itu sangat luar biasa. Nah, beliau salah satu yang menurut seorang muqaddam thariqah Naqsyabandiyah yang belum pernah ketemu dengan beliau, mengatakan bahwasanya beliau adalah salah seorang wali yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami alhamdulillah termasuk Ustadz Afif juga diberikan kemudian untuk bisa belajar langsung dari beliau. Saya mintanya bertahun-tahun supaya dikasih guru seperti beliau. Bertahun-tahun saya minta, alhamdulillah akhirnya diberikan kesempatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, al-munazzal alaihi, yang mana diturunkan kepadanya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu sebagai rasul, dia sejatinya sudah membaiat Allah sebagai Tuhannya. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina adzina lahum bibathil ilmi wal ma'rifati billahi ta'ala. Dan juga kita bersolawat, kita sampaikan salam kepada seluruh keluarganya ahlul kisah, Sayyidina Ali, kemudian Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seluruh sahabatnya, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ilmu dan ma'rifat kepada Allah. Amma ba'du, selanjutnya, fahadha kitabun, ini adalah sebuah kitab fi bayani akidati ahlil haq, yang menjelaskan akidah orang-orang yang benar, ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah ini wal jamaah kan ada 3 kata. Ada ahlun, ada sunnatun, ada jamaatun. Ahlun ini maknanya bisa keluarga. Ahlun maknanya bisa yang memiliki. Ahlun maknanya juga bisa seorang yang ahli atau satu kelompok yang ahli. Saya mengatakan ahlul handasah, orang yang ahli di dalam bidang engineering. Saya mengatakan ahlu baiti, keluarga saya. Saya mengatakan ahlu sayyarah, yang punya mobil. Jadi ahlun bisa kita katakan golongan atau kelompok orang yang memang menguasai dan dekat. Sunnah ini tentu saja bukan dalam definisi ilmu hadis. Kalau kita definisikan sunnah dalam ilmu hadis, kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, segala sesuatu yang kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, sifat ataupun ketetapan, ini tidak melulu bisa kita terapkan. Kenapa? Karena ada hal yang dilakukan Nabi kita tidak boleh lakukan. Contohnya menikah lebih dari 4. Itu termasuk sunnah enggak? Termasuk sunnah by definition ilmu hadis. Kalau kita menggunakan ahlu sunnah dengan definisi ilmu hadis kurang cocok. Oke. Kita menggunakan kata sunnah juga dengan definisi ilmu fikih juga enggak cocok. Mayuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yang bikin dapat pahala, yang enggak bikin enggak dapat dosa, itu juga kurang cocok. Yang dimaksud sunnah di sini ada 4 dimensi. Yang pertama, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ashkhas. Cara Nabi, metode Nabi di dalam bersikap kepada manusia, bersikap kepada suami, bersikap kepada istri, bersikap kepada teman, tetangga. Cara Nabi itu disebut sunnah ketika bermuamalah dengan manusia. 2, wa kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ahdath. Bagaimana Nabi SAW bersikap dengan fenomena. Dimensi ketiga, wa kaifa yata'amalu Rasulullah SAW ma'al asya. Bagaimana Nabi menyikapi barang, menyikapi emas. Nabi SAW sore-sore setelah sholat asar langsung pulang ke rumah.
Kemudian ketika ditanya sama sahabatnya, kenapa engkau langsung pulang ke rumah ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, inni dzakartu anna fil bait tibran lam atasaddaq bihi. Saya ingat di rumah itu ada emas yang belum saya sedekahkan. Kalau kita pulang ingat emas, bukan gara-gara mau disedekahkan, cuma ingin memastikan apakah masih ada di tempatnya atau tidak. Maka ya kita ini sebenarnya nggak sunah-sunah amat. Kita nggak sunah-sunah amat dengan definisi ini. Kemudian wa kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al afkar. Cara Nabi menyikapi pemikiran. Jadi membantah pemikiran yang sesat, meluruskan pemikiran yang salah itu sunnah. Tapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Harus dilakukan dengan adab, etika dan moralitas. Wal jamaah, jamaah artinya kelompok. Yang dimaksud adalah as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Siapa kelompok mayoritas? Ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Maka kami, guru-guru kami, baik di Hadramut, baik di Yaman, di mana-mana, di Al-Azhar, di Mesir, di Syam, kemudian di Filistin, di Sudan, kita selalu berpegangan kepada 3 hal di dalam mendefinisikan ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam masalah akidah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Di dalam masalah fikih, kita mengambil salah satu dari 4 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Karena 4 mazhab ini yang terjaga kodifikasinya. Dulu ada 80 mazhab fikih, Pak. 80 mazhab fikih. Tapi yang bertahan hanya 4 karena 4 mazhab ini masing-masing punya murid yang menuliskan daripada perkataan gurunya. Gurunya punya kitab, kitabnya namanya matan. Disyarah sama muridnya. Jadi namanya syarah, penjelasan. Penjelasan itu dijelaskan lagi, jadi namanya hasyiyah. Terus menerus sampai detik ini masih terjadi yang seperti itu. Makanya kita kenal di Indonesia mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi ke Turki dan Pakistan mazhabnya Hanafi. Kalau kita nanti pergi ke Saudi di situ banyak mazhab Hambali. Kalau kita pergi ke Maroko di situ banyak juga mazhab Maliki. Nah semua itu adalah ciri ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir bertasawuf, mengikuti daripada gaya bertasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Itu definisi ahlu sunnah wal jamaah yang masyhur di kalangan para ulama. Wa qabla an abda'a fi naqli takririha, dan sebelum saya memulai di dalam menukilkan pondasi-pondasi akidah kama qarraraha ulamaul ummah athiqat, sebagaimana ulama-ulama umat yang terpercaya ini telah mendedikasikan hidup mereka untuk meneguhkan, menegaskan daripada pondasi akidah ini, rahimahumullah taala, kana labudda an uqaddima biqawaida mumahadat. Maka wajib bagi saya untuk memberikan kepada Anda semua daripada kaidah-kaidah yang dapat mempersiapkan Anda untuk lebih mudah memahami akidah. Ini kitab yang saya katakan paling dasar namun juga cukup komprehensif, ditulis oleh guru kami Syekh Wabil Abdullah Asyadzili. Dan alhamdulillah kami sudah dapat sanadnya kitab ini. Makanya ketika di awal kita baca kitab, harusnya etikanya kalau kita ada sanadnya, kita mendapatkan ridho dari guru kita. Ketika kita membaca sebuah kitab sampai kepada pengarang, kita membaca bisanadil muttasili, dengan sanad kami yang bersambung, ilal muallif, ya, sampai kepada muallif kitab ini. Nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Maka Anda akan lihat orang yang tidak punya guru di dalam ilmu hadis, ketika membaca Sahihul Bukhari, ketika membaca Syama'il Muhammadiyah, dia langsung saja baca an Abi Hurairah. Kalau Anda lihat ada orang baca kitab hadis terus tiba-tiba langsung an Abi Hurairah, mungkin dirinya belum belajar kepada seorang ulama hadis. Karena cara membaca hadis enggak begitu. Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah. Harus ada wabihi dengan sanad kami yang bersambung, ilaihi kepada muallif atau pengarang kitab ini, beliau berkata. Siapa yang berkata? Penulis kitab itu. Tapi kebanyakan ya di antara kita bacanya apa? Dari Abu Hurairah. Nah, yang ngomong dari Abu Hurairah ini siapa? Ya Imam Bukhari. Harusnya kita bilang Imam Bukhari berkata dari Abu Hurairah. Bukan kita yang berkata, ya. Di situ akhirnya kita, oh iya ternyata ilmu ini enggak gampang-gampang amat gitu. Jadi harus dipelajari secara kontinu. Thayyib. Warudud wadihat likashfi ba'di syubhat, dan saya di dalam kitab ini menuliskan bantahan-bantahan daripada syubhat. Syubhat itu sesuatu yang samar yang bikin kita enggak yakin. Jadi di sini akan ada bantahan-bantahannya, wad dhalalat allati dhaharat fi azmanin muta'aqibah, dan juga
penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang tampak di zaman-zaman yang berkelindan. Tsumman tasyarat wa dha'at fi zamanina hadza abra wasail i'lamiyah muta'addidah, dan penyimpangan itu sekarang tersebar di masyarakat melalui wasail i'lamiyah, media sosial. Bid'ahkan sana, bid'ahkan ini. Kita masih ingat kan, kalau misalkan mau masuk bulan Ramadan tidak boleh ziarah kubur, ya, nggak boleh ziarah kubur. Bahkan yang ziarah kubur di makam aulia itu dikatakan musyrik, dikatakan syirik, tawasul syirik, tabaruk syirik. Terus kita tanya, ziarah kuburnya kapan? Nanti dia bilang, ya udah di bulan Syawal. Mana hadisnya ziarah kubur di bulan Syawal? Nanti ketika kita mau ziarah kubur di bulan Syawal pas Lebaran, nggak boleh lagi, dibilang bid'ah lagi. Terus kapan kita mau ziarah? Nah, disinilah ya Nabi SAW mengatakan, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya pernah larang kamu dari ziarah kubur, sekarang iman kamu sudah mantap, silahkanlah kamu berziarah kubur. Dan Nabi berziarah kubur malam hari. Kalau kita sekarang ziarah kubur malam hari, dianggap kelenik. Antum pergi ke makam Baqi, ditutup makam Baqi malam hari. Padahal harusnya kita ziarah kubur itu malam hari. Nabi kalau ziarah ke Baqi malam hari ziarah. Malam hari Nabi SAW ziarah ke makam Baqi. Ya. Terus Nabi bilang apa? Assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Ngucapin salam kepada para penduduk orang-orang beriman, negeri orang-orang beriman. Kira-kira mengucapkan salam kepada yang masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya walakin la tash'urun. Mereka hidup tapi kamu tidak merasakannya. Nabi SAW Isra dan Mi'raj lewat kuburan Nabi Musa, hadis sahih Muslim. Lewat kuburan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ini ra'aitu Musa yusalli fi qabrihi. Aku melihat Musa sholat di dalam kuburnya. Orang sholat hidup. Nabi SAW jadi imam di Masjidil Aqsa, mengimami seluruh Nabi dan Rasul yang katanya jumlahnya 125 ribuan. 125 ribu Nabi dan Rasul. Meskipun Abu Ya Said Muhammad mengatakan, ya, jangan kita batasi angka tersebut, jangan kita tuliskan angka tersebut. Kenapa? Karena kalau ternyata lebih kita jadi zolim juga, kalau ternyata kurang kita juga jadi zolim. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, disinilah ya akhirnya gampang sekali membid'ahkan. Orang bertabarruk kemudian ke makam wali, nggak boleh ziarah. Alasannya apa? La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kamu itu bercapek-capek mengencangkan tali pelana kendaraanmu untuk mengunjungi selain 3 masjid. Nggak boleh. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Hadis ini umum. Umum itu mukhassas, ada yang mengkhususkannya. Maksud dari hadis ini apa? Kalau kita nggak boleh jalan jauh selain kepada 3 masjid, berarti kita nggak boleh pelesiran ke Bandung. Berarti kita nggak boleh pergi naik pesawat ke Batam. Berarti kita juga nggak boleh bahkan berdakwah kemana-mana. Ini hadisnya umum. Makanya belajar ilmu hadis kita tidak boleh hanya satu hadis saja. Dan kita bukan ahli hadis, kita ini ahli hadas. Dikit-dikit buang angin kita. Nah, kalau ahli hadis lain, mereka punya komparasi. Ternyata ada riwayat Imam Ahmad di mana sahabat Abu Hurairah sholat di Bukit Tur, diomelin sama sahabat yang lain. Kalau saya tahu kamu pergi ke Bukit Tur untuk sholat, saya larang. Karena Nabi mengatakan jangan mengencangkan tali pelana kendaraan kecuali ke 3 masjid ini. Maknanya apa? Jangan kamu sholat jauh-jauh kecuali ke 3 masjid ini. Jangan pergi ke masjid ini, ke masjid ini, ke masjid ini. Tidak perlulah kamu melakukan itu karena pahalanya sama kecuali ke 3 masjid ini. Nabi sedang menjelaskan keutamaan Masjidil Haram. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 1 kali sholat 100 ribu. Bahkan kata Imam Suyuti, di Mekah, di seluruh kota Mekah, mau antum sholat di hotel atau di masjid tetap dapat pahala 100 ribu. Itu kalau sendiri. Kalau berjamaah kali 27, berarti 1 kali sholat pahalanya 2.700.000. Handphone baru. Kalau pakai siwak dikali 80, 216 juta. Udah bisa beli mobil baru. Makanya boleh jauh-jauh, silahkan jauh-jauh karena pahalanya besar. Ke Masjid Nabawi kali 1000, Masjidil Aqsa kali 500. Al-Ikhwan sama Ittihad bedanya ya apa? Sama-sama ada Ustadz Afifnya. Di sini dia, di sana dia. Nah ya,
Pahalanya sama, sholat jamaahan sama Ustadz Apip, sama Ustadz Fulan, sama Syekh Fulan, sama. Yang membedakan adalah tempat. Maka jangan dong kita gampang membid'ahkan, menyesatkan. Tanya, kenapa kok pada bikin maulid? Kenapa pada bikin tahlilan, zikiran, yasinan? Tapi pada ziarah kubur itu pada baca Al-Quran apa ngapain? Ini hadis Hasan, riwayatnya siapa? Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Jadi Nabi memerintahkan kalau ada mayit itu cepat dikubur, di bagian kepala dibacakan Fatihatil Kitab, surat Al-Fatihah, di bagian kaki dibacakan khotimah atau penutup surat Al-Baqarah. Hadisnya boleh diamalkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Quran yang dibaca. Ya ibaratnya kalau emaknya aja boleh dibaca, berarti anak cucunya boleh baca Yasin, boleh baca Waqiah. Kemudian kalau kita menghadiahkan bagaimana? Para ulama di sini perbedaannya hanya kepada sampai atau tidaknya, bukan kepada boleh atau tidaknya. Semua sepakat boleh, kecuali belakangan ini saja. Dari zaman dulu sampai sekarang semua sepakat boleh baca Al-Quran di kuburan. Ada orang mengatakan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Berarti ini dalil bahwasanya tidak boleh baca Al-Quran di kuburan. Gak nyambung. Gak nyambung. Larangan itu harus dipahami. La taf'al, jangan bikin. Itu larangan. Kalau Nabi mengatakan jangan baca Quran di kuburan, oke kita terima. Tapi Nabi gak bilang begitu. Justru faktanya Nabi memerintahkan untuk membaca Al-Quran di samping kuburan. Pahalanya dihadiahkan bagaimana? Sama dengan hadiah sedekah. Orang-orang yang gak punya duit tuh, ya kan, datang ke Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Ini orang-orang kaya borong pahala. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat, kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, terus mereka punya duit banyak, mereka sedekah. Kami pahalanya apa? Apa kata Nabi? Ala inna fi kulli tasbihatin shadaqah, setiap subhanallah ada sedekah. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah, setiap alhamdulillah ada sedekah. Wa fi kulli takbiratin shadaqah, setiap Allahu Akbar ada sedekah. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah, setiap tahlil la ilaha illallah ada sedekah. Jadi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, terus kita tutup dengan apa? Allahumma ya Allah ausil, sampaikanlah thawaba ma qara'nahu, pahala yang kami baca, minal Qur'anil azim, daripada Al-Quran, wa masabbahna wa mahallalna wa mastaghfarna wa masolaina, solawat kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sampaikan. Hadiyatan min nawasilah, hadiah dari kami yang sampai. Wa rahmatan minka nazilah, dan rahmat darimu yang turun. Wa barakatan syamilah, dan keberkahan yang mencakup semuanya, yang meliputi segalanya. Wa shadaqatan mutaqabbalah, dan sedekah yang kau terima. Nuhdiha, kami hadiahkan. Wa nuqaddimuha, dan kami persembahkan. Ila hadratir rasul, terus kita sebut. Sampai arwah mayit kita sebut. Di mana salahnya? Enggak ada. Kok kita dituduh nyembah gitu loh. Beb, tapi kan orang Allah bilang, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ih masajid. Allah itu melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Apa makna masjid di situ? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 100.000 hadis. Nulis kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, beliau menukilkan perkataan Imam Baydawi, yang dimaksud di situ adalah orang Yahudi dan Nasrani kalau kiblatnya ke arah sini, kemudian kuburan nabinya di sono, mereka pindah arah kiblat. Makanya dilaknat. Loh bukannya nggak boleh Bib kita meninggikan bangunan itu kalau di tanah musabbal. Kalau di tanah umum nggak boleh. Masa kita ke tanah kusir tiba-tiba bikin kubah? Diomelin. Kalau tanah sendiri boleh, nggak apa-apa. Buktinya mana? Siti Aisyah. Nabi SAW dimakamkan di kamar Siti Aisyah. Ada ruangannya? Ada. Siti Aisyah sholat di situ? Iya, sholat di situ. Apakah lantas dikatakan syirik? Enggak. Terus datang lagi abahnya Sayyidina Abu Bakar. Siti Aisyah masih sholat di situ, masih pakai baju tidur. Masih berani. Kenapa? Suami sama ayah. Datanglah Sayyidina Umar bin Khattab, dikuburkan di situ, baru dikasih sekat karena malu. Kenapa Siti Aisyah malu? Berarti masih hidup.
Kalau nggak mau kan udah mati, ngapain lagi? Nah, ini fakta. Ini fakta. Paling lesnya gini, kan itu bukan masjid, iya tapi bangunan. Masjid itu tempat sholat dan Siti Aisyah sholat beribadah di situ. Itulah maka kami katakan jangan gampang-gampang. Kalau kebid'ahan kesyirikan dalam ziarah memang ada. Contoh pergi ke makam Sunan Gunung Jati dulu, umur saya 14 tahun pergi sana. Ada mohon maaf ya orang Tionghoa pakai dupa, kemudian taruh bakpao. Di sebagian dari negara kita ini di desa-desa itu masih ada yang begitu. Mau nikahan bikin ayam bakar ditaruh di ujung rumah, kemudian ditaruh di sawah supaya panennya lancar. Mendingan buat kita buka puasa. Aneh juga, tapi memang ada yang praktek seperti itu. Kita tidak menafikan sama sekali, memang praktek kesyirikan itu ada. Dan kita harus lawan itu, kita harus benahi itu sedikit demi sedikit. Maka kami para habaib, para sadaba alawi punya toriko, bacakan Rotibul Haddad. Karena Imam Al-Haddad itu ketika nulis Rotibul Haddad yang sudah kita lazimkan, beliau lazimkan, kita semua lazimkan. Apalagi orang Betawi sama Rotib Haddad udah nyatu banget dah orang Betawi mah. Namanya Rotibul Haddad, sama para habaib lah. Jadi ahlu bid'ah itu datang ke daerah Hadramut minta kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, para ulamanya, supaya dituliskan satu kitab. Yang ditulis kitabnya bukan kitab bantahan tapi kitab wirid. Dan ini mujarab untuk mendidik istri. Jadi istri yang tadinya tambeng banget tuh disuruh sholat, tambeng banget disuruh baca Quran, ente bacain Rotib Haddad bisa tobat. Habis pengalamannya, udah anak mau cerita ya. Tapi yang jelas itu memang udah dipakai. Jadi istri yang bagaimanapun susahnya, tambeng yang kayak gimana, dibacain Rotibul Haddad dia turun. Nah kadang-kadang kita juga begitu, nggak mesti ya di masyarakat kita lantas mengajak dialog dan diskusi, itu bagus. Akan tetapi ada jalur belakang yang namanya wirid ya, supaya apa? Hatinya diperlembut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh dalam masalah ziarah kubur. Jadi jangan ngegampangin, dikit-dikit bid'ah, sesat, bahaya. Bukan bahaya bagi komunitas saja, bahaya bagi kita yang nuduh. Kalau orang yang kita tuduh ternyata bukan ahli bid'ah, kebid'ahan itu balik ke kita yang masuk neraka. Na'udzubillah ya. Ini yang sekarang tersebar di mana-mana nih. Nggak boleh bikin ini, nggak boleh bikin itu. Contoh salaman abis sholat, katanya bid'ah. Alasannya Nabi nggak pernah bikin. Saya mau tanya, kentut abis sholat bid'ah nggak? Pesan Gojek bid'ah nggak? BAB buang air besar. Gue kan jadi bingung ya. Aneh kan Pak ya? Kentut boleh, pesan ojek online boleh, buang air besar boleh, salaman dosa. Padahal Nabi sudah mengatakan tasofahu, bersalamanlah kalian, saling berjabat tanganlah kalian, yadhabil ghillu, supaya rasa benci ini diangkat dan dicabut dari hati kalian. Terus kita zikir bareng-bareng, baca apa? La ilaha illallah. Baru di zaman ini ada orang baca la ilaha illallah rame-rame masuk neraka. Mau masuk Islam baca apa? La ilaha. Tapi kalau ada orang rame-rame baca la ilaha illallah masuk neraka. Ini gue yang stres apa bagaimana ya? Jangan dong kan. Kita agama yang diturunkan untuk ngajak sebanyak-banyak orang masuk. Bukan untuk mengeluarkan orang dari agama ini. Bukan untuk menghakimi orang-orang yang jauh dari agama ini. Kita baca kenceng-kenceng ngapain? Orang yang tadinya datang, dia pengen keluar, duduk, nyebut la ilaha illallah. Ketika keluar masih nyebut, mati, ketabrak. Nah di situ ya. Dan ini hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau mau ngebahas masalah zikir berjamaah ini, saya harus minta proyektor. Karena ada 27 hadis yang mayoritasnya hadis sahih yang di situ menegaskan sunnahnya zikir berjamaah. Sunnah hukumnya ya, bukan bid'ah. Thayyib. Likai takuna hadhil mumahadat bimasabati tahsin lil qulub, supaya muqaddimah ini, awalan-awalan ini menjadi perisai bagi hati kita minal aqaid az-za'ighah, dari akidah-akidah yang nyimpang, akidah yang mengkafirkan sahabat,
Kalau tidak mengafirkan Khawarij, mengafirkan Sayyidina Ali, mengafirkan Sayyidina Tolha, mengafirkan Sayyidina Zubair, mengafirkan Sayyidina Utsman, mengafirkan Sayyidina Muawiyah, mengafirkan Siti Aisyah, istri Nabi, mantu Nabi dikafirin. Gimana mau masuk surga kayak begitu? Apal Quran itu pada? Atau mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar maling khilafah. Tapi kalau Habib Muhsin bilang sama anak, Bib, kalau yang model begitu, kalau kita sudah berdakwah, kita sudah sampaikan ilmunya, nggak mau terima, nggak apa-apa. Kita yakin aja Sayyidina Abu Bakar maafin. Kita yakin aja Sayyidina Umar maafin. Kita yakin aja Sayyidina Utsman maafin. Kita yakin aja Sayyidina Ali maafin. Nanti di hari kiamat semua saling maaf-maafan. Itu kalau kata beliau. Ya. Jadi akhlak yang sangat luar biasa. Tapi ilmu ini tetap harus dipelajarin. Ilmu ini harus kita pelajarin karena nggak setiap manusia yang kita temui juga bisa berakhlak mulia. Jadi ilmu seperti ini ibaratnya apa ya Pak? Senjata. Senjata itu dipakainya kapan? Kalau pas dibutuhkan. Ilmu ini juga tameng dan perisai. Kalau suatu hari mendapatkan serangan. Jadi hukum mempelajari ilmu ini apa? Ilmu ini wajib hukumnya dipelajari oleh sebagian orang secara detil. Kalau nggak ada yang belajar ilmu ini sama sekali maka dosa satu kampung. Secara umum, secara dalil umum, semuanya wajib belajar ilmu akidah ini. Taib. Tsumma tahalliyatuha bi anwari aqidati ahli sunnati wal jamaah wa as'alullah azza wa jalla ayyanfa'a bidzalika wa yaj'aluhu khalisan liwajhil karim. Jadi kita tugasnya pertama membahas akidah yang sesat. Kemudian kita hiasi dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Kemudian kita menjadikan semua amal ini ana ngajar, antum belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya dibilang alim, bukan supaya dibilang ahli majelis, jangan. Percuma, sangat-sangat percuma. Innamal a'malu binniyat. Wa ayyajziya kulla man kana sababan fi hadzal amal khairul jaza. Dan Syekh Wabil Abdullah Syadzili mendoakan siapapun yang termasuk di dalam golongan orang-orang yang melakukan amaliyah ini, taklim dan ta'allum, belajar dan mengajar ilmu akidah ini, dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan faridah hadzal zaman al-gharib bainal anam Sayyidi Syekh Al-Arif Billah Ahmad Fathullah Jami. Ini Syekh Fathullah Jami, salah seorang mursyid thariqah di Turki. Hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa jazahullahu 'anil muslimina khairal jazaa. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, ini muqaddimahnya. Kita masih punya waktu sekitar 10 atau 15 menit. Sekarang kalau mau tanya jawab silakan. Kalau tidak saya akan lanjutkan. Silakan. Nama, status, udah nikah belum? Ya. Waalaikumsalam. Oh ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. 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 Baik. Itu disebut talfik. Antum kesini naik apa tadi? Semoga Allah SWT jadikan antum juragan motor. Amin ya. Allah jadikan antum juragan motor, motornya semakin banyak, istrinya juga semakin banyak. Amin. Aminnya kenceng banget asalnya ya. Namanya cowok ya, namanya cowok nah rejal kalau udah masalah harim udah sikat aja. Mau orang condet, mau orang tebet nah. Yang penting harim aja ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin dah. Iya, itu namanya talfik. Talfik itu ada syaratnya. Syarat talfik yang pertama bukan untuk bermudah-mudah, bukan untuk ngegampangin. Kedua, syarat talfik memang di dalam kondisi yang darurat, terpaksa. Itu kan nggak darurat, jadi nggak usah lah. Contoh darurat misalkan nih kita lagi nggak ada tempat wudhu, kesentuh sama bini, sama harim. Bini siapa? Ya, ya jangan bini orang loh. Ntar diomelin sama suaminya. Ya kan, iya, kesentuh bini sendiri atau kesentuh siapalah gitu kan. Nah kita sebenarnya nggak usah pindah mazhab,
Karena ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i di mana yang batal itu kalau menyentuh, bukan kalau disentuh. Itu yang gak usah pindah. Ngurusnya satu mazhab itu puyeng sebenarnya, ya kan? Tapi kita nih mungkin ya saya tidak memungkiri ya. Contoh kalau kita pergi ke Aceh, antum nggak bisa bicara 4 mazhab. Sana Syafi'i kental, diomelin antum di sebagian ya, ada juga masjid-masjid Salafi di sana yang saya kira ya sudah cukup cukup besar lah di sana. Nah, tapi di sini poinnya adalah ketika antum mau talfik, tolong pastikan keadaan tadi terpenuhi, bukan untuk gampang-gampangin, bukan untuk coba-coba, karena nanti para imam ini nggak ngakuin itu mazhabnya. Ente pakai mazhab apa? Misalkan kita wudhu Syafi'i itu membasuh kurang dari 1/4 kepala nggak apa-apa, set gitu aja. Tiba-tiba kita pegang anjing kita pengen pakai mazhab Maliki, nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, kan gitu. Kalau Maliki semua, kita harus basahin seluruh kepala. Nah itu yang nggak boleh, ngambil enak-enaknya. Ya, tapi kalau misalkan imam nggak kunut, antum masih bisa kunut tanpa perlu keras-keras. Kunut itu sebenarnya nggak harus Allahumma hdina fiman hadait. Kunut antum cukup baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Udah doa kunut antum. Antum baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala. Udah kunut. Ternyata ganteng. Iya kan? Baru dicopot, ya kan? Nah, untung buat cowok, kalau cewek udah gue kawinin kan. Ini kan begini kita. Dia nggak apa-apa, kita nggak usah, dan kunut tuh nggak harus ngangkat tangan. Kita nggak harus ngangkat tangan. Jadi misalkan dia emang ya entah hambali entah bukan ya, mungkin kan ya begitulah ya, modelnya nggak mau ngangkat tangan, modelnya nggak mau Allah, nggak apa-apa. Karena mazhab saya waktu di Australia juga ketika ngimamin orang-orang Hanafi juga nggak pakai kunut, dibid'ahin sama orang mazhab Hanafi awalnya. Terus saya jelasin kan, nah, habis itu dia nyuruh saya kunut. Ya jadi kayak gitu ya. Jadi yang udah ada sebenarnya kita amalin aja. Ini anak kasih satu kisah menarik. Jadi ada orang mazhabnya Syafi'i datang ke imam, kalau nggak salah ini Abu Ya'la. Abu Ya'la ini qadhi hakim mazhab Hambali. Dia bilang, ana pengen pindah mazhab Hambali. Kenapa? Ana cinta sama antum. Loh, ntar dulu. Cinta boleh-boleh aja. Ente tinggal di mana? Ana tinggal di daerah mazhab Syafi'i. Ente jangan begitu. Karena nanti ente akan bikin ribut. Nggak menjaga daripada stabilitas yang sudah ada. Ini kok seperti ada, mohon maaf lah, seperti ada keinginan untuk mempenetrasi gitu. Seperti ada keinginan untuk merebut satu amalan yang memang sudah dilakukan. Buat saya itu meresahkan. Kecuali memang seperti itu memang keinginannya untuk. Tapi kalau memang sudah terjadi ya sudah, kita saling memahami satu sama lain. Kaidahnya 3. 1, la yungkaru al-mukhtalafu fih walakin yungkaru al-mujma' alaih. Tidak boleh ngingkari sesuatu yang masih diperselisihkan. Kunut subuh diperselisihkan, tidak boleh kita mengatakan orang itu berbuat mungkar. Yang kunut boleh, yang enggak kunut boleh. Selesai. Setelah itu turun lagi kaidah. Al-ihtiraz fi syubhatil madhabi aula. Al-ihtiyat wal ihtiraz fi syubhatil madhabi aula. Jadi mengambil pendapat yang hati-hati dalam perbedaan mazhab itu lebih utama. Misal kalau kita disentuh perempuan, lebih utama tentu saja doa. Kalau kita disentuh perempuan, lebih utama tentu saja mengambil mazhab Syafi'i, batal karena kita harus berwudu. Tapi kalau misalkan dalam keadaan yang terpepet, maka kita lari kepada kaidah nomor 3. Manibtuliya biikhtilafil madzhab falyuqallid man ajaza. Kalau memang kita sulit mengambil mazhab Syafi'i dalam satu keadaan seperti di Haromin, ya kan, tempat wudunya jauh, ya kan, udah sekali ngambil wudu turun 2 kilo, ya kan, lumayan kan, kayak begitu. Ya sudah, berarti kita boleh di situ talfik. Nah, di sini, ya. Jadi itu kaidah yang harus kita pakai. Baik, ada lagi yang mau tanya? Kalau mau cepat sih nggak usah. Ya, ada yang mau tanya lagi Pak? Benar nih, nggak mau, saya jauh-jauh nih. Dari Bintaro nih kemari. Ya udah, alhamdulillah. Moga-moga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah,
sainya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, kita lontar jumroh ula, uso dan akobah, ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, hidup kita istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Amin ya Ceng ya. Mohon maaf ibu-ibu ya yang ada di belakang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang kapan-kapan kita ketemu lagi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.